Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswaku kelas 8, pertemuan pertama kali ini Pak Yudi akan membahas tentang mengenal hukum tajwid. Yang pertama, pengertian hukum tajwid. Lafadz tajwid menurut bahasa artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Adapun yang dimaksud hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti al-jahr, isti'la, istifal. Sementara yang dimaksud mustahak huruf adalah sifat yang tampak sewaktu-waktu, seperti tafkhim, tarkik, dan ikhfa. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Selain itu, perintah untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar juga terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan-lahan dan benar. Tajwid dapat mempermudah mengetahui panjang pendek dan melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Adapun dalam ilmu tajwid dikenal beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam membaca Al-Quran. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, A. Makharijul huruf, yaitu tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Yang B. Sifatul huruf, adalah cara mengucapkan atau melafalkan huruf pada Al-Quran. C. Ahkamul huruf, adalah ilmu tajwid tentang hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. D. Ahkamul mahdi wal qasr, adalah ilmu yang mempelajari panjang pendeknya bacaan. E. Ahkamul waqaf wal ittida, adalah mengetahui huruf di mana kita bisa memulai bacaan dan di mana kita dapat berhenti pada tiap membaca Al-Quran. Bahasan yang kedua yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yaitu yang pertama, pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar yang disesuaikan dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yang ketiga, menjaga lisan pembaca agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus ke perbuatan dosa. Materi yang ketiga yaitu tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah at-tarqiq, yaitu bacaan Al-Quran yang sangat lambat dan bertajwid. Lazim digunakan untuk
mengajarkan Al-Quran dengan sempurna. Yang kedua adalah at-tartil, bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai standar, yakni pertengahan antara at-tarqiq dan at-tajwir. Bacaan ini merupakan bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan. Yang ketiga ada at-tajwir, bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara al-hadr dan at-tartil, tetapi bertajwid. Kemudian yang keempat adalah al-hadr, yaitu bacaan yang dilakukan dengan tingkatan paling cepat, tetapi tetap mempraktikkan tajwidnya. Kemudian adab dalam membaca Al-Quran. Bagaimana kita agar membaca Al-Quran itu bermanfaat, mendapatkan pahala, maka ada adab-adabnya, ada perilakunya. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, alangkah kita berwudu terlebih dahulu, supaya nanti biar tidak ada gangguan-gangguan. Yang kedua adalah membaca Al-Quran harus di tempat yang suci. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, tempat di samping kita sangat kotor. Yang ketiga, dibaca dengan rasa khusyuk, tenang, tertib, dan niatan yang ikhlas. Jadi membaca Al-Quran itu harus ikhlas. Tidak boleh membaca Al-Quran hanya gara-gara karena ingin mendapatkan suatu pujian atau apa. Harus dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang keempat, diawali dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. Membaca isti'adzah dan basmalah agar terhindar dari godaan setan dan menuju pada perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Terlebih bagi makna basmalah yang berarti atas nama Allah, mengandung pengertian bahwa membaca Al-Quran itu semata-mata mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan agama Islam serta mengagungkan nama besar Allah. Berikutnya, adab membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Al-Quran dibaca dengan suara yang merdu dan enak didengar, sehingga dapat menarik minat baca bagi dirinya dan juga pendengar lainnya. Jangan membaca Al-Quran itu dengan asal-asalan. Contoh membaca Al-Quran dengan yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seterusnya. Untuk berikutnya yaitu tentang hukum bacaan mad dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid terbagi ke dalam 4 kelompok besar. Di antaranya adalah iqlab, ikhfa, idgham, dan idhar. Selain itu ada pula hukum bacaan mad. Secara bahasa, mad artinya tambahan. Menurut istilah tajwid, mad artinya memanjangkan bacaan menurut aturan-aturan tertentu dalam Al-Quran. Huruf mad ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Panjang bacaan mad ada 3. Yang pertama adalah panjang yang pendek, al-qasar, yaitu cara membaca huruf mad sepanjang 1 alif atau 2 ketukan. Yang kedua, panjang yang tengah-tengah, at-tawasut, yaitu cara membaca huruf mad sepanjang 1,5 alif atau
3 ketukan atau 3 harokat. Yang ketiga, panjang yang panjang. Atul, yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 2,5 alif atau 5 ketukan. Atau harokat, atau 3 alif 6 ketukan. Pembagian mat ada 2. Yang pertama adalah mat asli. Mat asli menurut bahasa adalah mat yang masih asli, yakni panjang bacaannya tetap 1 alif atau 2 ketukan. Sementara menurut pengertian istilah adalah panjang bacaan mat tidak melebihi panjang semula, yakni 1 alif karena tidak dimasuki hamzah atau sukun. Mat asli juga disebut dengan mat tobi'i. Mat yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i adalah mat yang bertambah panjang dari mat asli karena bertemu hamzah yang berbasis hidup atau huruf lainnya yang berbasis sukun atau mati, atau huruf sesudahnya itu bertasdid. Demikianlah materi hari ini anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.